Sudah muncul di kakak-kakak untuk recordingnya? Sudah. Oke, baik. Sebelumnya saya izin untuk share screen ya, Kak ya. Mangga. Pose anu iya anu pose lah ya. Udah muncul? Udah. Nah, udah ada tuh. Sudah muncul ya, Kak ya. Sinyal di saya kayaknya jelek. Oh, udah langsung ke sini aja nih. Oke, mohon maaf ya. Oke, ini untuk agenda kita hari ini adalah orientasi program pengembangan kompetisi guru PJOK. Untuk agenda hari ini kita ada 2 agenda, salah satunya orientasi. Nah, di sini selamat datang saya ucapkan kepada Bapak dan Ibu peserta PKG PJOK ini. Salam dan bahagia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam damai sejahtera, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, Rahayu. Sebelumnya kita biasa memanggil saling sapa dengan sebutan kata Bapak Ibu, namun saya izin demi kesepakatan dan kesetaraan kita di sini memanggilnya kakak-kakak. Jadi dalam program PKG PJOK ini diharapkan semuanya bisa memanggilnya dengan sebutan kakak. Kenapa? Karena menurut BBGP bahwa kita ini guru PJOK yang selalu senang ceria seperti itu. Jadi selalu terlihat muda. Makanya kita semua dipanggilnya kakak-kakak. Boleh, Kak? Ya, boleh, Kakak. Siap. Untuk selanjutnya, izinkan saya perkenalkan diri. Ini nama saya Rizky Rohmatullah. Saya bertempat tugas di SDN Waluya 1 di Kecamatan Kutawaluya. Dan sekarang saya menjadi bagian dari BBKP untuk menjadi fasilitator diseminasi di Kabupaten Karawang ini. Nah, untuk selanjutnya, perkenalan diri dari kakak-kakak semua. Saya harapkan kakak-kakak bisa untuk menuliskan nama kakak-kakak semua di kolom chat, serta tuliskan satu nama benda, boleh nama benda hidup, ataupun benda mati, yang kiranya bisa menggambarkan karakter atau menggambarkan diri kakak ini seperti apa, seperti itu. Contoh, saya, Rizky Rohmatullah, saya menggambarkan diri saya sebagai pohon. Kenapa saya menggambarkan diri saya pohon? Karena pohon itu di mana-mana dan selalu memberikan manfaat. Jadi saya ingin bisa memberikan manfaat untuk semua orang, seperti itu. Mangga kakak-kakak boleh ditulis di kolom chat. Wah, Kak Randi, apa nih matahari?
Siap, Kak Randi. Nanti kita coba ngobrol kenapa Kak Rindi pilih matahari ya. Mangga kakak-kakak yang lainnya. Oh, siap, Pak Rizky. Boleh tuh kayak Kak Randi, boleh langsung emot ikonnya, ikon matahari gambarnya, atau mau ditulis juga nggak masalah ya Kak. Kak Alpin, singa gitu mungkin atau apa. Nah, Kak Lukman menggambarkan dirinya sebagai air. Wah, dengan penjelasannya, bagus sekali nih Kak Lukman. Wah, Kak Ridwan justru malah kebalikannya sebagai api ini. Kak Luki sebagai burung. Oke, coba saya mau dengar dulu dari Kak Randi nih. Kenapa Kak Randi memilih matahari, Kak Randi? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya kakak-kakak? Perkenalkan ya, nama saya Randi Ardia Vanautar. Saya asalnya dari Ketawang, Batu Jaya. Sekolah saya SDN Teluk Jaya 1, Pakis Jaya. Dan kebetulan saya sudah kenal juga sama Pak Rizky waktu ngajar di SMP, Pak ya. Oh iya, Main juga teman kampus waktu di Sumatera, Pak Lukman. Kenapa saya kirim icon matahari? Sebenarnya matahari kan bersinar, Pak ya, menyinari. Jadi saya pengen saya bisa menyinari keluarga, khususnya kayak di keluarga dan juga di sekolah. Artinya adanya guru PJOK itu di sekolah itu menjadi terang atau jadi semangat baru bagi peserta didik. Seperti itu kurang lebih, Rizky. baik. Jadi Kak Randi ini pengen jadi sinar yang menerangi semuanya ya Kak Rindi ya. Karena emang Betul. sinar juga salah satu sumber kehidupan juga ya. Dan kita tidak memungkiri bahwa kalau misalkan malam terus kan nggak seru juga ya. Masa kita gelap-gelapan terus. Kita butuh sinar dalam kehidupan ini. Bagus Kak Randi untuk perkenalannya. Selanjutnya saya mau Kak Lukman Muhammad Soleh untuk menggambarkannya sebagai air. Gimana Kak? Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-teman semuanya. Kenalkan, nama saya Lukman Muhammad Soleh. Saya menggambarkan diri saya seperti air ya. Kita sama-sama ketahui tubuh manusia itu 90% air. Jadi artinya air ini merupakan sesuatu komponen yang sangat penting ya adanya. Nah, sama halnya dengan guru ya. Guru itu sebagai sumber ilmu. Walaupun sekarang zaman teknologi, tapi tetap saja kalau tanpa bimbingan dari guru itu anak-anak tidak akan tertata ya, terutama akal sehatnya ya. Guru itu kan mencerdaskan gitu. Mungkin demikian dari saya, Kak. Terima kasih. Oke, baik Kak Lukman. Perkenalannya sangat bagus. Jadi air itu bisa menghilangkan dahaga juga ya Kak ya. Agar Betul kita sekali. tidak dehidrasi seperti itu. Oke, untuk selanjutnya saya mau yang tadi lawan katanya. Kariduan. Kenapa memilih api Kariduan? Kariduan Majid. Ya, kenapa Kariduan memilih api? Suaranya nggak muncul nih Kariduan nih. Ya, suaranya nggak ada, Pak. Tapi udah nggak di mute ya? Udah nggak di mute? Iya, betul. Udah nggak di mute, tapi suaranya nggak ada nih. Mungkin gangguan Ridwan ya?
Baik, Kak Ridwan bisa di chat saja alasannya kenapa memilih api ya Kak ya, karena suaranya nggak muncul. Coba untuk selanjutnya saya mau, nah ini Kak Wawan nih, unik juga nih, kenapa memilih karet Kak Wawan? Ya, Assalamualaikum Kak. Udah ada suaranya? Aman Kak Wawan. Oh iya, Tuh Kak Ridwan error katanya ya Kak ya, nggak apa-apa Kak. perkenalan dulu ya Kak ya. Siap Kak Saya Wawan. nama Wawan Kurniawan, mengajar di SDN Cengkong 3, Purwasari. Nah ini kenapa saya menggambarkan diri saya ini seperti karet, yaitu yang namanya karet itu kan fleksibel ya. Bisa ditarik ke sana ke sini ya. Nah begitupun dengan saya orangnya fleksibel lah, bisa bergaul kemana aja. Terus dalam hal pekerjaan juga saya bisa lah melakukan apa yang harus dibantu di sekolah gitu aja, asal jangan memperbaiki pesawat terbang saja, saya nggak bisa itu. Ya, kalau yang hal-hal kecil di sekolah bisalah saya, Pak, tolong ini bisalah saya ikuti ya. Cuma kan yang namanya karet kalau ditarik terlalu kuat juga bisa putus. Nah, ketika saya ditekan harus melakukan pekerjaan yang itu saja gitu, ditambah lagi ada tekanan, nah atau ada yang tarikan yang kuat, nah akhirnya bisa saja saya meninggalkan pekerjaan tersebut yang akhirnya putuslah hubungannya gitu Pak. Seperti itulah. Curcol, curcol. Col. Siap Kak Wawan. Jadi Kak Wawan ini karakternya adalah saya bisa dipergunakan asalkan untuk yang tepat gitu ya kawan ya. Kayak karet itu kalau kita untuk mengikat sesuatu ketika dibutuhkan untuk mengikat itu akan sangat berguna seperti itu ya kawan ya. Iya Tapi betul. ketika karet itu dipaksa mengikat suatu benda yang lebih dari kapasitasnya maka ya karetnya Ya, akan putus seperti itu kawan ya. ya betul Kak, betul sekali. Bagus, filosofinya bagus banget kawan. Belajar dari Kak Lukman ini. Belajar dari Kak Lukman. Oke, untuk selanjutnya, wih, Kak Aji Witono, bunga Eldewiss. Nah, saya belum tahu nih bunga Eldewiss yang kayak gimana. Boleh ceritakan Kak Aji Witono? Oke, untuk bunga Eldewiss itu bunga yang menurut saya langka. Itu ada di pegunungan di dataran tertinggi, gitu kan. Nah, bunga ini bunga keabadian tidak akan pernah layu dan juga tampaknya selalu indah. Sama hal dengan ilmu, di mana ilmu itu abadi dari kita lahir sampai akhir hayat nanti akan di akhirat pun tidak akan terputus adalah ilmu, gitu kan. Nanti kita bisa mengamalkan dengan baik, mendapatkan nama yang lebih bagus. Itu aja Kak. Oke, bagus sekali, hampir sama dengan filosofi Ki Hajar Dewantara bahwa kita ini pembelajar sepanjang hayat ya Kak ya, karena ilmu itu tidak akan berat untuk dibawa ya Kak ya. Bagus sekali Kak Aji Witono, bunga Eldewiss tadi. Saya mau baca lagi. Karoni mungkin ini yang terakhir Karoni. Karoni memilih kelapa. Coba kenapa Karoni memilih kelapa? Kak Roni. Ya, halo, Assalamualaikum. Oke, waalaikumsalam Kak Roni. Ya, turun nuhun kesempatannya, Pak Rizky. Pak, perkenalan dulu ya, saya Roni, tugas di SDN Bengle 2. Kebetulan di sini bareng sama Alvin dan sama Bu Oyok, mungkin ada satu kelas. Jadi filosofi saya ngambil dari kelapa, mungkin ya kelapa itu bermanfaat dari segi apapun ya, dari mulai airnya, cangkangnya, terus pohonnya, daunnya juga bermanfaat. Mungkin mudah-mudahan saya bisa memberikan manfaat untuk sekitar saya yang ada di sekitar semua, untuk siswa dan untuk keluarga. Mudah-mudahan saya bisa memberikan banyak manfaat. Itu mungkin filosofi yang saya gambarkan. Terima kasih Pak Rizky. Assalamualaikum. Oke, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Bagus sekali Kak Roni ya. Jadi kelapa memang semuanya bermanfaat ya. Dari buahnya bisa dimakan, airnya bisa diminum, daunnya juga bisa dijadikan bungkus ketupat. Terus dari hasil bungkus ketupatnya juga yang apa? Dahannya itu bisa jadi ranting, jadi sapu gitu ya Kak ya. Jadi semuanya tidak ada yang dibuang. Bagus sekali. Izin saya melanjutkan. Mohon maaf saya belum bisa membacakan atau berkesempatan untuk perkenalan semuanya. Tapi mudah-mudahan untuk selanjutnya kita sambil berkenalan karena kalau nggak salah kita ini 4 atau 5 kecamatan ya saya membawahinya. Kalau nggak salah ada Purwasari, kemudian Majalaya, kemudian Pedas, Pakis Jaya, sama satu lagi Pangkalan kalau tidak salah. Jadi nanti mungkin kita bisa berkenalan untuk lebih jauhnya sambil berjalan ya Kak ya. Nah ini agenda kita hari ini. Perkenalan fasilitator dan peserta tadi sudah kita lakukan. Kurang lebih kita sudah melakukan sekitar 10 menit. Kemudian ada pengantar paradigma PJOK yang berpusat pada peserta didik. Sekitar 15 menit nanti. Kemudian ada pengantar lakukan 2.1. Udah langsung ke 2.1 nih pengantarnya. Kemudian ada pemetaan harapan dan kekhawatiran. Kemudian kita akan membuat kesepakatan kelas. Kemudian ada lagi nih perkenalan fasilitator dan peserta. Jadi nanti mungkin kita bisa lebih mengenal lebih jauh. Kemudian materi modul 1.1. Nah, harapannya tadi modul 1.1 ini kan sudah bisa terbuka hari ini ya tanggal 9. Mungkin kakak-kakak sudah ada yang membukanya. Nanti ya kita bahas di modul 1.1. Kemudian yang selanjutnya pemaparan tujuan sesi dan penjelasan agenda kegiatan. Ada 5 menit. Kemudian 15 menit berikutnya mengapa refleksi atau tindakan rutin dan tindakan reflektif. Ada 10 menit apa itu refleksi. Kemudian 10 menit berikutnya ada analisa cerita. Dan yang terakhir ini foto bersama dan refleksi. Nah, tujuan sesi materi orientasi program PKG PJOK ini yang pertama, fasilitator dan peserta saling mengenal dalam orientasi ini ya Kak ya. Kemudian kedua, peserta memahami arah paradigma PJOK yang berpusat pada peserta didik. Kemudian yang ketiga, peserta dapat menjelaskan dan mengidentifikasi harapan dan kekhawatiran yang mungkin muncul selama program PKG PJOK ini. Kemudian yang keempat, peserta dapat merumuskan kesepakatan kelas yang mendukung pelaksanaan program. Jadi nanti ini yang terakhir kita akan merumuskan kesepakatan kelas bersama Kak. Seperti itu ya Kak ya. Bungkus Kak. Bungkus ya. Bungkus. Oke. Bungkus. Oke, baik. Untuk selanjutnya, Siap, apa Mas. tujuan dari adanya pelajaran PJOK di sekolah? Oke, kan ini pengalaman mengajar mungkin berbeda-beda ya, Kak ya. Ada yang sudah 10 tahun. Mungkin bisa raise hand. Oh, Kak Lukman udah berapa tahun, Kak Lukman? Saya dari tahun 2014. 2014, berarti kena 10 tahun ya, Kak ya? 10 tahun pas ya. Oke, ada yang lebih mungkin 15 tahun? 8 tahun? Kak Roni, berapa tahun Kak Roni? Dari 2015. Dari 2015. Oke, sekarang pertanyaannya adalah apa tujuan dari adanya pelajaran PJOK di sekolah menurut kakak-kakak selama ini? Silakan dituliskan di kolom chat. Mangga Kak, boleh ditulis tujuan dari adanya pelajaran PJOK itu apa sih?
Atau mau ada yang menyampaikan secara langsung juga boleh, raise hand gitu. Nah, Kak Lukman nih, Kak Ridwan, mengembangkan potensi melalui kegiatan PJOK. Mengembangkan keterampilan motorik, Kak Aji. Oke. Soalnya kan pelajaran PJOK ini jujur ya, kadang suka dianggapnya itu sebelah mata. Kadang apa namanya ya, PJOK ini ada, tapi kadang tidak dianggap ada seperti itu. Kadang hanya untuk bersenang-senang saja PJOK itu. Kan seperti itu ya kayak. Jadi lebih ke seperti apa sih pentingnya atau tujuan dari pelajaran PJOK ini. Nah, kamar ini menumbuhkan keterampilan siswa dalam berolahraga. Oke, kamar I, boleh buka kameranya kamar I? Coba gimana nih, tolong dijelaskan kamar I. Mana kamar I? Menumbuhkan keterampilan siswa dalam berolahraga. Gimana Kak maksudnya Kak? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mari Muhammad Irsad dari SDN Cengkong 1. Menurut saya, tujuan pembelajaran olahraga untuk mengembangkan olahraga, menumbuhkan sikap keterampilan siswa dalam berolahraga. Nah, seperti halnya pembelajaran olahraga, bermain bola voli, terus permainan tradisional, seperti itu Kak. Oke, jadi lebih ke menyalurkan bakat minatnya ya Kak ya? Iya, menyalurkan bakat minatnya. Oke, baik. Terima kasih Kak Mari. Untuk selanjutnya saya mau ke Kak Randi nih, pembelajaran yang menyenangkan. Oke, gimana maksudnya Kak Randi nih? Ya, Rizky, Intan, kenapa saya pilih pembelajaran yang menyenangkan? Jadi anak harus suka dulu gitu Pak, ketika belajar. Anak harus suka dulu ketika belajar, khususnya pendidikan jasmani ya Pak ya. Walaupun di dalamnya itu pasti ada kognitif, psikomotor, namun yang harus ditekankan senang dulu. Apalagi dengan pembelajaran PJOK itu identik dengan fun, artinya tidak tegang. Ketika anak sudah senang dalam pembelajaran kita, dia akan cinta Pak. Ketika dia cinta ya dia akan selalu ikut dalam pembelajaran olahraga. Seperti itu Pak, kurang lebih. Oke, bagus sekali jawabannya. Kita kasih aplaus segitiga untuk Kak Randi. Untuk selanjutnya, nih, setuju nggak untuk olahraga itu sebagai prestasi?
Coba kakak-kakak. 7. Setuju. Kalau olahraga sebagai hiburan, setuju nggak? Setuju. Setuju. Oke, jadi sebenarnya masuk kemana sih olahraga itu? Masuk semuanya. Masuk semuanya ya Kak Lukman ya. Oke, di sini ada data dari 40 tahun terakhir ASEAN Games kita di Indonesia. Dari data perkembangan prestasi di Indonesia dalam 40 tahun terakhir, hal ini tidak menunjukkan signifikan perkembangannya. Jika memang benar, PJOK menyumbangkan prestasi di Indonesia, seharusnya kita bisa lebih signifikan. Gitu. Kemudian, apakah betul PJOK sebagai hiburan? Jika hanya hiburan, hiburan dapat dilakukan dengan menyediakan berbagai bentuk hiburan yang sudah ada di masing-masing daerah di Indonesia. Terus, apakah betul peran guru PJOK itu untuk mencapai tujuan hiburan saja? Nah, ini untuk PJOK juga apakah betul kebugaran tujuannya? Kenyataannya, beberapa banyak jam pelajaran PJOK yang digunakan waktunya sebagai kerja bakti atau bahkan aktivitas lainnya. Jadi kadang dari jam pembelajaran kita nih, yang totalnya berapa Karandi? Kalau di Karandi, PJOK itu berapa jam? Kenapa? PJOK itu berapa jam pembelajaran? 4 ya Pak ya? 4 JP ya. Nah, tapi kan kadang kita tidak menghabiskan semuanya ya. Kadang masih ada yang sisanya itu buat ganti baju, buat istirahat anak gitu kan ya. Tapi ini kebanyakan selain mengajar PJOK, tapi juga kadang dipakai untuk kerja bakti atau bahkan aktivitas lainnya yang menggambarkan PJOK mencapai tujuan kebugaran. Gitu. Nah, untuk selanjutnya, tantangan utama PJOK. Ada 3 tantangan utama PJOK ini. Yang pertama, krisis identitas. Krisis identitas ini kesulitan mendefinisikan siapa diri kita dan apa esensi mata pelajaran ini sebagai bagian dari kurikulum. Nah, di sini jujur untuk pengalaman saya pribadi, dulunya saya mengajar di SMP. Di SMP itu saya selalu dilibatkan untuk membuat tugas, modul ajar, kemudian nilai. Tapi ketika saya pindah ke SD, saya sedikit kaget dengan kebiasaan-kebiasaannya. Karena kadang nilai PJOK sudah ada di wali kelasnya seperti itu. Kemudian untuk tantangan yang keduanya ada krisis arah. Tidak memiliki tujuan terkait dengan the best interest of the whole child. Dan yang ketiga ada krisis fokus. Bidang studi yang terfragmentasi atau terlalu banyak tujuannya. Terlalu banyak capaiannya. Seperti itu. Nah, untuk selanjutnya kita membutuhkan rekapitulasi PJOK sebagai pembelajaran dan engagement peserta didik. Nah, di sini tujuan utama PJOK adalah mendorong dan mendukung semua anak dalam menempuh perjalanan yang dipandu secara pedagogis dan disusun untuk membantu mereka menemukan nikmat dan manfaat latihan kebugaran, olahraga, serta bermain secara aktif, seperti itu. Nah, selanjutnya di sini PJOK yang memfasilitasi belajar menikmati gerak. Ada involving dan atau versus engaging, serta having fun versus enjoying. Apa sih itu involving? Involving itu adalah keterlibatan. Jadi kita itu mengajar PJOK yang semuanya terlibat. Sedangkan
Enggaging di sini tidak hanya terlibat, tapi juga berkomitmen serta berperan. Jadi peserta didik itu bukan hanya terlibat dalam pembelajaran, tapi juga berkomitmen serta mempunyai perannya seperti itu. Terus ada having fun versus enjoying. Di sini pembelajaran PJOK ini tidak hanya untuk bersenang-senang. Kalau having fun hanya untuk bersenang-senang saja. Tapi kalau enjoying tidak hanya untuk bersenang-senang, tetapi juga menikmati gerakannya. Sama seperti tadi Karan dijelaskan. Jadi buat anak menyenangkan dulu, buat anak senang dulu. Ketika anak sudah senang, mereka akan menikmati gerakannya dan mereka akan suka dengan PJOK seperti itu. Nah, ini untuk selanjutnya perkembangan pelajaran PJOK. Kondisi saat ini tuntutan untuk menyampaikan pengajaran PJOK yang efektif dan berpusat pada peserta didik. Harapannya guru PJOK yang memfasilitasi PJOK yang berpusat pada peserta didik atau pada murid. Kemudian kondisi saat ini yang lainnya adalah praktik pembelajaran yang cenderung eksklusif berdasarkan bakat dan bentuk fisik, gender, abilitas. Nah, di sini kondisi yang diharapkan pembelajaran untuk peserta didik semua tanpa memandang sesuatu atau suku yang lainnya. Kemudian ada kebutuhan orientasi PJOK sebagai pembelajaran untuk peserta didik. Yang diharapkan adalah pembelajaran untuk mengembangkan keterampilan pengetahuan, pemahaman, dan sikap peserta didik untuk aktif sepanjang hayat. Nah, dari kondisi saat ini nih, saya mau bertanya ke kakak-kakak semua. Khususnya di pertanyaan yang kedua, praktik pembelajaran yang cenderung eksklusif, berdasarkan bakat dan bentuk fisik, gender, dan abilitas. Pernah ada nggak di kakak-kakak yang kejadiannya itu adil gender? Adil gender itu membeda-bedakan antara laki-laki dan perempuan. Jadi seperti ini contohnya. Ada si A dengan si B, atau si Udin dengan si Ujang. Nah, si Udin itu ketika dia memukul kencang, sedangkan si Ujang mukulnya itu pelan. Nah, sama teman-temannya itu selalu di apa ya, diejek atau dibilang, mukulnya kencengin dong, kayak perempuan aja. Pernah nggak ada di sekolah kakak-kakak semua yang seperti itu? Ada. Di Kak Lukman ada ya, Kak ya? Boleh dijelaskan, Kak, gimana, Kak, adil gendernya? Ya paling kayak semacam ledek-ledekan gitu Kak. Kayak misalkan dia tuh nggak suka gaul sama cowok gitu. Pengennya sendiri kayak introvert gitu, kayak nggak suka bersosialisasi. Kadang suka diledekin gitu kan, bencong, lain sebagainya, biasa anak-anak gitu. Dan suka Ya, ngelihat kayak betul. gitu, seperti itu. Oke, di Kak Lukman ada ya, Kak ya? Nah, itu sesuatu hal yang harus nanti ke depannya kita hindari. Jadi, untuk ke depannya pembelajaran itu untuk semua peserta didik. Nggak ada perbedaan adil gender lagi, seperti itu. Nah, untuk selanjutnya, tujuan dan dampak program. Yang pertama, mengembangkan kompetensi guru PJOK terus-menerus, baik secara mandiri maupun berkelompok. Yang kedua, meningkatkan kolaborasi dalam komunitas belajar demi terciptanya pembelajaran PJOK yang berkualitas. Nah, di sini guru mengampu PJOK mampu memfasilitasi pembelajaran PJOK yang berkualitas dan berpusat pada murid secara bermakna. Dan hasil akhirnya, peserta didik di Indonesia secara mandiri berpartisipasi dalam aktivitas jasmani sepanjang hayat. Itu adalah goalnya atau tujuan akhir kita. Nah, ini kita masuk ke pengantar lakukan modul 2.1.
Sebelum masuk ke sini, untuk orientasi yang tadi bisa kita bungkus ya Kak ya. Bungkus, bungkus. Bungkus ya. Bungkus Pak, bungkus. Oke, baik. Untuk selanjutnya kita akan masuk ke pengantar 2.1. Nah, di sini pembelajaran 1. Nanti pada modul 2.1 pembelajaran 1 yaitu materinya tentang konsep dan keterampilan mengajar PJOK yang efektif. Nah, di sini kakak-kakak akan diminta untuk melakukan. Pembelajaran dalam modul ini akan dimulai dengan kakak-kakak melakukan praktik pembelajaran gerak dalam pendidikan jasmani, olahraga, dan kesehatan. Tugas kakak-kakak adalah merencanakan satu pertemuan pembelajaran yang diwujudkan dalam perencanaan pembelajaran. Kemudian, mengajar para peserta didik di sekolah tempat kakak-kakak berdasarkan perencanaan pembelajaran tersebut. Silahkan konten pembelajaran dapat dipilih sesuai dengan apa yang kakak-kakak sedang lakukan. Jadi, nanti kakak-kakak silahkan membuat satu rencana pembelajaran atau RPP, kemudian membuat video pembelajarannya. 2.1 ini materinya nanti kemungkinan kita akan dapatkan ketika tatap muka. Jadi ketika tatap muka ini kita harus membedah video-video ini. Seperti itu Kak gambarannya. Jadi tugasnya kakak-kakak harus membuat video pembelajaran. Durasinya 30 menit. Nah, di sini. Berikut aspek teknis yang perlu kakak-kakak perhatikan dalam tugas praktek ini. Yang pertama, praktekkanlah kegiatan pembelajaran PJOK berdurasi 30 menit secara natural, mulai dari kegiatan pendahuluan, inti, dan penutup. Rekam praktik pengajar PJOK tersebut secara utuh tanpa editan. Jadi videonya pure ya kayak asli, tanpa diedit-edit menggunakan aplikasi apapun. Kemudian sudut penempatan kameranya harus dapat menangkap semua peserta didik di dalam kelas ataupun di lapangan ya kayak. Dapat menggunakan penyangga seperti tripod dengan sudut pandang tetap jadi tidak bergoyang-goyang. Kakak-kakak dapat meminta bantuan rekan sejawat untuk membantu mengambil gambar. Apapun teknik pengambilan gambarnya, keseluruhan peserta didik dalam satu kelas harus terekam secara visual. Jadi peserta didik dan kakak-kakak semuanya harus masuk ke dalam video pembelajarannya. Yang ketiga, suara guru harus terekam jelas. Ini dapat dilakukan dengan menggunakan mikrofon. Jika kakak-kakak mau lebih jelas, boleh menggunakan mikrofon. Selain itu, kakak-kakak dapat melakukan secara online, di mana proses pembelajaran dilakukan dengan aplikasi Google Meet atau Zoom. Jadi, kalau misalkan emang di kakak-kakak, di tempat kakak-kakak semua ini, pembelajarannya daring, boleh pembelajarannya menggunakan Zoom atau Gmeet, seperti itu, Kak. Kemudian, selain itu, memanfaatkan headset dengan telepon genggam yang terhubung. Online direkam dengan melalui aplikasi tersebut. Jadi, kalau misalkan emang pakai Gmeet atau Zoom, tentunya harus direkam ya, Kak ya, agar tersimpan video pembelajarannya. Yang keempat, unggah perencanaan pembelajaran atau RPP modul ajar dan link rekaman pembelajaran di LMS. Nanti ada untuk unggah di LMS-nya. Batas waktu pengerjaan, mohon izin. Batas waktu pengerjaannya untuk gelombang 1 kita nih dari mulai 8 Oktober Kak, dari kemarin. Jadi sampai nanti 8 Oktober apa 8 September? 18 Oktober. 18 Oktober Kak. 18 Oktober. Jadi nanti ini untuk elaborasi isi 2.1. Oke.
Jadi video pembelajarannya itu dibuat dari besok boleh, tapi ini itu materinya untuk 2.1. Jadi pada saat luring, pada saat luring nanti kita akan bahas video pembelajaran kakak-kakak semua. Bisa dipahami, Kak? Bisa. Berarti itu bebas ya, apa mau di kelas, mau praktek, Betul, atau untuk materinya bebas. Untuk pelaksananya juga bebas. Mau di kelas, mau praktek, yang jelas ada RPP-nya gitu aja, Kak Lukman. baik, siap. Terima kasih, Kak. Gimana kakak-kakak yang lain? Ya, Lanjut. paham. Oke, siap. Siap, Pak, siap. Oke ya. Pak, siap. Siap ya, Nanti Kak Mari ya. tanggal Siap, Kak. 8 Desember ya, Kak. Nanti Kak Rizky, Ya, kita itu kalau kalau video itu tadi kan Kak Rizky bilang link ya, berarti kita masukin ke YouTube dulu ya, Kak Rizky ya? boleh ke YouTube, boleh ke Google Drive. Oh, iya. Siap. Ya, jadi yang dimasuknya hanya linknya saja ya, Kak ya. Jadi boleh di Google Drive, juga ke akun YouTube-nya. Nah, nanti kita itu kalau nggak salah jadwal tatap mukanya itu luringnya itu tanggal 18 kalau nggak salah. Oh iya, kenapa Kak Haji? Izin bertanya Kak, kalau misalkan pembelajaran itu lebih dari 30 menit gimana? Kalau pembelajarannya lebih dari 30 menit, dikurangi Kak. Maksudnya seperti ini. Ini kan rencana pembelajarannya, rencana pembelajarannya kan belum dibuat ya Kak ya. Jadi silakan Kak Haji buat untuk 30 menit. Kira-kira poin apa yang harus dikurangi? Mungkin seperti biasanya nih, Kak Haji mengajar itu dari total setiap harinya itu kita ambil contoh 1 jam pembelajaran, 1 jam murni ya, bukan 1 jam pembelajaran, tapi 1 jam 60 menit gitu ya. Ketika emang biasa mengambil 60 menit dan di situ ada kayak menyanyikan lagu Indonesia atau mungkin pemanasannya itu banyak atau mungkin ada penjelasan yang lainnya, itu bisa dikurangi Kak. Jadi bisa langsung ke hal-hal intinya aja, yang penting-pentingnya aja. Jadi emang harus 30 menit seperti itu Kak. Gimana Kak Haji? Berarti kalau kalau kurang berarti boleh dari misalkan kurang dari 30 menit boleh. Kalau kurang jangan terlalu jauh Kak paling Kak. Iya, jangan hebat ya. Soalnya kan di sini Kalaupun harus ada lebih kenaturalan. harus ada kenapa Kak? 30 menit itu maksimal ya? 30 menit itu maksimal betul Kak. Secara natural. Ya. Ya maksudnya kan sini secara natural pembelajaran dari kita awal sampai akhir. Kalau sekiranya 30 menit, kalau tanpa diedit kayaknya agak susah sih Kak. Agak susah ya Kak, nggak apa-apa dicoba dulu aja Kak. Nanti kalau misalkan emang kurang ataupun lebihnya, pada dasarnya tidak masalah. Yang penting patokannya adalah 30 menit. Jadi kan kita biasanya bikin RPP itu 2 kali 45 menit. Contoh kan seperti itu ya Kak ya. Nah, kalau misalkan RPP-nya 2 kali 45 menit, biasanya kita pelaksanaan itu rata-rata 1 jam sampai dengan 70 menit. Rata-rata ya Kak ya. Nah, ini bisa dikurangi sedikit. Kalau misalkan pembelajarannya 40 menit nggak masalah pada dasarnya Kak. Tapi patokannya adalah 30 menit. Jadi jangan terlalu jauh melebihi, jangan terlalu kurang juga jauh banget gitu, kekurang ke 30 menit. Seperti itu Kak Haji. Gimana Kak Haji? Siap Kak. Aman Kak Haji ya? Aja kita coba aja dulu. Iya, kita coba dulu aja. Pak Rizky, izin bertanya. Mangga Kak. Untuk videonya
tidak boleh dijeda gitu Pak, atau gimana? Tidak boleh dijeda gimana nih maksudnya, Kak? Videonya natural Dijeda ada langsung, jadi tombol jeda ketika gitu kamar tanpa I virus. ketika Oh, kamar I videonya syuting langsung. natural gitu Pak. Iya, iya. Berarti tidak boleh dijeda gitu ya Pak? Iya, Kak. Jadi nggak ada pause atau dipotong ya. Ya, maksudnya dipotong gitu Kak. Ya nggak ada yang dipotong, Kak. Jadi biar aja natural. Aman, Kak? Oke, siap Bisa Pak. Baik, dibungkus? baik Pak. Ya, Bungkus ya, siap. Kak ya? Ya. Oke. Ini nanti soalnya kita bedah di luring nanti, Kak. Kita luring di ISP ya. Apa tuh SPA? Kenapa kamar I? Kak Aji? Luring di Dari mana mana Kak? tempatnya Pak? Sorry Kak. Maaf Kak. Dari mana Kak? Sorry Kak. Untuk luring nanti kita di ISP di Telagasari. Oh iya SP ya, iya iya. Aman ya, Kak ya? Lanjut ya, Kak? Lanjut. Oke, kita untuk selanjutnya adalah pemetaan harapan dan kekhawatiran kakak-kakak semua. Mari kita mulai dengan pemetaan harapan, tantangan, serta kontribusi kita dalam perjalanan PKG PJOK ini. Bersama, kita akan menciptakan pembelajaran yang bermakna dan berharga. Nah, di sini ada beberapa pertanyaan. Yang pertama, apa yang kakak-kakak harapkan? Yang kakak-kakak ingin dapatkan selama kakak-kakak pembelajaran di pendidikan PKG PJOK ini? Yang kedua, apa yang mungkin terjadi? Kira-kira tantangan apa? Tantangan dalam mencapai harapan kakak-kakak semua. Dan ada pertanyaan yang ketiga adalah bagaimana kakak-kakak dapat berkontribusi untuk mencapai tujuan kegiatan harapannya dan mengatasi tantangannya. Di sini kakak-kakak harus menuliskan di Jamboard. Tapi kita menggunakan Figma Jamboard. Kakak-kakak sudah terbiasa dengan Figma? Atau justru baru mendengar? Baru ya, Kak ya? Baru mendengar Pak. Baru Kak. Baru pertama kali. Baru ya, Kak ya? Oke, untuk link Figma-nya saya sematkan di komen ya, Kak ya. Coba diakses dulu. Bisa, Kak? Bisa dibuka? Ini sudah ada yang mengakses, tapi anonim semua nih empat-empatnya. Nah, mulai terlihat ada Kak Irfan, Kak Ridwan Majid, Kak Wawan yang sudah menggunakan nama. Caranya, kalau pakai sticky note, itu sticky note-nya di-drag, Kak. Diklik, ditahan, kemudian dipindahkan ke atas jika menggunakan sticky note. Jika kakak-kakak mau nulis di dalam kolom, itu ada yang bentuknya huruf T.
itu mengisikan teks dalam kolom. Tapi untuk yang sekarang saya sarankan untuk menggunakan sticky note-nya ya Kak ya. Bisa diedit Kak Asep Hidayat. Kaluki gimana Kaluki? Bisa diedit Kak? Masih ini Kak, penyesuaian Kak. Oke. Atau mau ada yang mencoba langsung menjawabnya? Boleh raise hand, kakak-kakak? Karena kalaupun langsung raise hand juga kan akan terekam ya. Nanti akan langsung tersampaikan ke link dari BBGP. Jika ke PikJam juga sama, nanti akan terekam langsung. Mungkin ada yang mau langsung raise hand gitu menyampaikan. Ayo Kak Lukman, sampaikan langsung Kak Lukman. Kak Irfan apa Kak Irfan? Kak Irfan mau menyampaikan langsung. Ayo sok siap, anu sanesela mangga. Hoyong Kak Lukman heula cenah. Hoyong Kak Lukman heula cenah Kak Lukman. Oke, siap. Aduh. Pertanyaannya satu, apa yang harapan Bapak ingin dapatkan selama pendidikan PKG PJOK ini? Sesuai dengan, langsung saya jawab ya kayak. Mangga Kak. Langsung saya jawab. Jadi yang ingin saya dapatkan yang pertama sesuai judulnya ya, peningkatan kompetensi guru. Saya berharap kompetensi saya di bidang olahraga ini bisa meningkat sehingga saya bisa mengaplikasikannya kepada peserta didik tentunya ya. Dan kemudian pertanyaan yang kedua, apa yang mungkin menjadi tantangan dalam mencapai harapan Bapak Ibu sekalian? Ya tentu ya, dalam setiap kegiatan itu kita harus bisa membagi waktu ya, membagi waktu dengan anak. Kemudian ini kan ada tambahan dengan PKG ini. Jadi mungkin tantangan bagi saya ini adalah tentang memanage waktu, bagaimana bisa melakukan semua hal itu dalam satu waktu gitu. Nah, yang terakhir pertanyaannya, bagaimana Bapak dapat berkontribusi untuk mencapai tujuan kegiatan harapannya dan mengatasi tantangan tersebut. Nah, mungkin ya itu tadi solusinya, harus bisa memanage waktu dengan baik. Mungkin itu saja Kak yang bisa saya jawab. Demikian, terima kasih. Oke, terima kasih Kak Lukman.
Yang pertama tadi mantul ya suara saya. Yang diharapkan oleh Kak Lukman adalah jelas ya, dengan judulnya juga peningkatan kompetensi. Jadi Kak Lukman ingin meningkatkan kompetensi Kak Lukman sebagai guru PJOK ya Kak ya. Kemudian tantangannya adalah kenapa Kak? Tantangannya manajemen waktu mungkin. Iya, tantangannya adalah manajemen waktu ya Kak. Karena emang biasanya guru PJOK ini sibuk, banyak job juga ya Kak. Betul. Tambahan. Nah, untuk kontribusinya semoga bisa lebih berkontribusi di PKG PJOK dengan memanage waktu yang lebih maksimal ya Kak ya. Betul. Siap. Siap. Kakak-kakak, ini untuk yang di jam apakah ada kesulitan? Gimana? Ada yang sudah bisa mengisi pick jamnya? Jika ada kesulitan nanti saya bantu. Itu emang harus di komputer ya, nggak bisa di HP ya Kak? Pick jam ini lebih mudah di laptop sih Kak ya. Oh gitu ya. Oke. Soalnya ini saya masuk di HP agak susah gitu. Di sini apa ada yang pakai laptop? Kak Majid ada. Kak Majid ya. Coba biar bisa belajar semua yuk. Kak Majid boleh share screen pick jamnya. Nah, boleh tuh. Kak Majid. Iya, halo Kak, kedengeran? Kak Majid pakai laptop? Iya, pakai laptop Kak. Cuman ini masih bingung nih gimana pakai pig. Pakai Figma. Awal sih baru pertama. Jadi. Tapi udah masuk Kak? Sudah masuk. Boleh share screen Kak, nanti biar saya bantu dan biar teman-teman yang lainnya juga bisa mengikuti. Oke. Boleh share screen? Boleh. Oke, mangga Kak. Kak Majid. Iya Kak. Bisa nggak Kak? Share screen. Oke, muncul Kak. Nah. Oh, di kakak-kakak munculnya seperti itu ya? Ya, betul. Ini di laptop Kak. Jadi bingung ya, ini tampilan di laptop. Jadi bingung ya Kak. Iya, ini soalnya semuanya muncul ini teh. Jadi modul 1 sampai dengan modul 3 semuanya akan menggunakan PickJam. Yeah. Terus gimana nih Kak? Kalau gitu berarti saya ganti dulu linknya ya kakak-kakak. Mangga. Berarti jangan. Hentikan ya Pak ya. Kenapa? Atau ini hentikan presentasi atau? Hentikan presentasi boleh Kak. Oke. Apa Kak? Iya, saya juga belum melihat tampilan di peserta soalnya. Siapa Kak tampilannya? Banyak ya. Jadi bingung nih banyak. Isinya di mana gitu ya Kak ya? Berarti yang tadi jadi banyak kursor aja Kak atau gimana? Nah, coba pakai PickJam yang ini Kak. Yang ini mah 1. Berarti yang tadi di close aja ya? Nanti kalau udah ada yang buka mungkin boleh share screen juga ya biar saya tahu tampilannya. Karena PickJam ini bukan hanya baru untuk peserta tapi untuk kami juga sebagai fasilitator itu baru. Karena kemarin ketika pendidikan masih menggunakan Jamboard, tapi katanya Jamboard ini habis masa berlakunya di bulan Oktober ini. Jadi
demi kelancaran menggunakan PickJam seperti itu. Gimana? Ada yang bersedia untuk share screen? Oh, sepertinya udah aman ya. Kalau ini sekarang udah banyak yang mau edit-edit tuh. Di drag Kak ininya apa? Sticky note-nya. Kalau di tampilan saya sticky note-nya yang warna pink. Nah, tuh Kak Ridwan udah tuh ada sticky note-nya, tinggal diketik. Boleh di-share Kak. Kak Ridwan ya tadi tuh yang udah ada. Izin share Ya, ya. boleh Kak. Kala. Kela kedap cenah. Kedap. Kala lemot Kak. Nelayan mangga. Alam diantos Pak, nyantai weh. Sanes mungkin. Kaluki. Kaluki, anggo laptop, Kaluki. Nu abdi teu tiasa masuk Pak, loginna burem wae, sinyal awon. Sinyal nanya Kak. Ini udah ada 2 sticky note tapi belum ada isinya. 3 nih. Coba saya bantu ya Kak ya. Muncul Kak? Muncul nggak Kak? Muncul. Oke, kalau misalkan mau sticky note, kakak-kakak di sini, ini sticky note yang warna pink, di saya warna pink. Kita drag, pindahin ke atas. Kemudian kita langsung tulis. Seperti itu Kak. Jadi diambil dulu stikinya, baru nanti ditulis. Nih, Kak Ridwan Majid. Nah, udah nulis angka 1. Pertanyaannya ya Kak ya? Pertanyaannya apa Kak? Ya Kak? Ya, tantangan ya? Yang pertama itu bukan tantangan Kak. Oh, harapan. Harapan. Nah, udah mulai banyak nih. Kak Irfan Suwandi udah mulai menulis.
Maaf Kak Rizky, jangan digeser-geser, saya lagi ngetik ya. Oh, siap, siap, Kak. Maaf, maaf. Nah, yang kedua sticky note baru, Kak. Oke. Ini berarti yang pertama sudah, Kak Ridwan. Kak, maaf. Dua pertanyaannya apakah? Yang kedua itu tantangan dalam mencapai harapan kakak-kakak. Wah, mantap nih Kak Ridwan. Yang ketiga, kontribusi ya Kak. Kontribusi untuk mencapai tujuan kegiatan. Ini saya malah bingung ini ngetiknya ini tampilannya begini. Tampilannya tabrakan ya Kak ya. Gak apa-apa Kak, dicoba aja. Sudah Kak? Iya, oke baik. Saya sambil baca-baca ini bagus-bagus nih jawabannya nih. Cuman dari beberapa hampir sama ya. Kendalanya adalah waktu kita teh ya.
Baik kakak-kakak, sambil mengisi nanti untuk peak jam ini boleh dilanjutkan, tapi diharapkan semuanya mengisi ya kak ya. Karena nanti peak jam ini langsung masuknya ke link BBGP seperti itu kak. Jadi harapannya tidak usah diselesaikan malam ini juga nggak masalah. Yang penting sebelum nanti kita tatap maya kedua, peak jam-nya sudah terisi seperti itu. Sambil kita lanjutkan materi selanjutnya ya kak ya. Boleh? Mangga, mangga, mangga. Oke, baik. Untuk selanjutnya, ini tampilan peak game-nya ya. Tadi kakak-kakak sudah menuliskan. Nah, sekarang kita membuat kesepakatan pembelajaran, Kak. Seluruh peserta memiliki kesempatan untuk berpendapat. Setuju nggak, Kak? Setuju. Setuju ya? Seluruh peserta memiliki kesempatan untuk berpendapat ya. Nah, yang kedua, kesepakatannya adalah berpikir terbuka dan saling menghormati. Jadi jika yang pertama Setuju. jika mau berpendapat diharapkan bisa raise hand terlebih dahulu. Jadi biar bisa saya juga menentukan siapa yang lebih dulu ingin mengemukakan pendapatnya. Yang kedua, berpikir terbuka dan saling menghormati. Jika ada teman yang sedang berbicara, maka kita harus mendengarkan terlebih dahulu. Jangan langsung memotongnya. Seperti itu ya, Kak ya. Dan yang ketiga, jika ada yang ketiga, peserta bicara, maka peserta yang lain mendengarkan, seperti yang tadi saya sampaikan. Nah, di sini berpartisipasi penuh, jadi harapannya semuanya bisa ikut berpartisipasi dalam program PKG PJOK ini. Tadi beberapa, alhamdulillah kelas ini aktif-aktif. Kak Ridwan, Kak Lukman, tadi banyak yang masih belum terdengar suaranya mungkin. Tes. Halo. Sepi. Cek. Oh. Itu fasilitator juga Lanjut, Pak Lukman, lanjut. Lanjut ke Pak Lukman. Hasilnya misal. Lanjut ke Lukman. Lanjut Kak Ridwan. Lanjut. Paket cek lanjut. Doa. Pak Wawan, lanjut Pak Wawan. Fasilitatornya kemana? Doa penutup ya. Doa. Lanjut. Pak Ustadz, Doa doa Pak Ustadz. Mari doa. Pak Ustadz mana Pak Ustadz? Ustaz Basare. Tutup doa kayak gitu ya. Doa Ustadz. Doa. Allahumma. Amin. Orang tinggal tuh. Sadaqallahu lagi gitu ya. Gimana besek Nathan? Pasil. Ada. Biasanya kan dia bagikan kan. Kirim paket. Ternyata masih proses rekam kan loh. Ngopi dulu, break. Ngopi break. Aduh, punten, Dia sampai jam berapa Lukman? wifi-nya mati, Tah. Ke atas saya tah, ayo lanjut lagi. Punten. Aduh, wifi-nya mati. Sugante enggesan. Belum. Tadi kita ngaret loh. Izin share screen lagi ya, Kak.
Sudah muncul? Sudah ada. Sudah, Pak. Lanjut, Pak. Siap. Aduh, slide keberapa tadi ya? Kita lagi bikin kesepakatan tadi ya, Kak ya? Nah, ini Kak, yang tadi terakhir kamera selalu dalam on cam ya, atau kamera dalam hidup jika emang bisa. Selain ini kakak-kakak, saya mau minta kita juga membuat kita menunjuk salah satu dari kakak-kakak, harap bisa menjadi ketua kelas. Gitu. Boleh Ingar Sosung Tulodo, boleh Tuturi Handayani, mangga. Kalau Ingar Sosung, Pak Ustadz cocok dah, Pak Ridwan. Pak Ridwan, Kak Lukman, gimana Pak Ridwan? Ya, Kata Kak Lukman, Kak Ridwan katanya. Pak Lukman, mangga. Cocok, mangga. Cocok Pak Ridwan cocok. Suara terbanyak Pak Ridwan udah. Menang tuh. Lanjut Cap. Gaskeun. Nah, Pak Ridwan ya. Oke, berarti Kak Ridwan ya yang dipercaya. Kak Ridwan nanti pelantikannya bareng sama Pak Prabowo, Kak Ridwan. Ya, Tad, kumaha Tad? Pak Irfan, mangga. Lanjut. Jadi Pak, jadi Udah terbiasa kapten mah. Iya betul, saya senangnya di kelas ini teh banyak ketua KKGO. Ya, nanti dilantik di IKN. Oke, baik. Jadi Kak Ridwan ya, tugasnya ketua kelas ini ya membantu seperti tadi. Jika ada kendala teknis, saya tadi tiba-tiba kepental, jadi nanti harapannya Kak Ridwan yang mengkoordinir rekan-rekannya seperti itu ya Kak Ridwan ya, bisa ya Kak? Gimana Pak Lukman, Jadi siap? Udah sepakat, Kak Ridwan udah paling oke udah. Ini admin grup sah. Jadi gimana nih Kak Ridwan, Kak Lukman? Udah Kak Ridwan Kak, udah. Pakai aja udah. Kak Ridwan ya. Oke, baik. Selamat buat Kak Ridwan. Ketok palu Pak Rizky. Ketok palu ya Kak Roni ya? Siap. Ya, tanda sah. Oke. Setuju, lanjutkan. Lanjutkan, Oke, kita Kapten. lanjut ke modul 1.1 ya Kak ya. Aman ya Kak Ridwan ya, nanti membantu saya untuk takutnya seperti tadi gitu Kak. Jadi kepental sayanya. Tiba-tiba wifi-nya mati. Nah, ini untuk materi selanjutnya muncul Kak. Sudah muncul? Sudah. Oke, baik. Untuk selanjutnya kita akan masuk ke pengantar modul 1.1, di mana refleksi untuk perubahan paradigma diri guru PJOK. Nah, dalam tujuan sesi kita kali ini, peserta dapat melakukan refleksi atas bagaimana mereka melakukan refleksi selama menjadi guru PJOK. Kemudian peserta dapat mengasosiasikan antara refleksi yang sudah dipelajari dengan pentingnya refleksi berkaitan dengan profesinya serta keberpihakan kepada murid. Coba nih, sebelum kita masuk ke materi, biasanya kakak-kakak selalu melakukan refleksinya seperti apa nih? Kak Irfan mungkin ya, kita belum dengar suara Kak Irfan. Ya Kak. Siap. Kak Irfan biasanya melakukan refleksinya gimana nih? Kalau misalkan di akhir pembelajaran atau mungkin akhir semester atau gimana, refleksinya gimana nih Kak?
Biasanya sih kalau saya mah di akhir pembelajaran, Kak. Jadi materi yang hari ini disampaikan kemudian langsung direfleksi seperti itu. Oke, terima kasih Kak Irfan. Berarti di akhir pembelajaran ya Kak Irfan ya? Iya, Kak. Siap. Yang belum terdengar suaranya lagi, saya mau coba. Kak Alvin juga belum bersuara nih Kak Alvin. Kak hadir. Gimana Kak Alvin biasanya Halo, berefleksi? Kak. Iya. Kalau saya biasanya sama Kak di akhir pembelajaran. Jadi apa yang kita pelajari pada saat akhir pembelajaran kita diskusikan dengan peserta didik gitu, apa manfaatnya pembelajaran yang telah dipelajari dan bagaimana pentingnya olahraga dalam kehidupan kita sehari-hari. Mungkin seperti itu Kak. Oke, hampir sama ya Kak ya dengan Kak Irfan ya Kak ya? Ya. Oke, saya mau minta satu lagi dong. Kak Oyok Salamah. Kak Oyok Salamah. Kak Salamah ya? Kak Salamah, satu-satunya pembeda di kelas kita nih. Perempuan satu-satunya. Kak Oyok Salamah. Oke, Kak. Gimana nih Kak Oyo nih? Biasanya Kak Oyo melakukan refleksi. Iya, sama di akhir. Tapi cuma dikasih gini, ada 3 ya. Yang satu misalkan happy, yang satu biasa aja, yang satunya apa ya kemana tuh ya? Aku bikin tuh ya. Yang satu happy, yang satu biasa aja, yang satunya sad, bersedih gitu. Oke. Jadi menggunakan langsung ekspresi ya Kak ya? Nggak dikasih kertas gitu. Apa kamu yang ini? Tidak katanya. Apakah kamu hanya gembira saja atau maksudnya hanya ininya itu aja ya? Senyum saja ya Kak ya? Senyum saja atau happy atau sad, sedih. Itu yang senang, happy katanya. Yang ketawa gitu. Bagus sekali nih Kak Oyo nih. Jadi berbeda ya caranya, kita langsung ada emot ikonnya berarti ya Kak ya? Iya, pakai itu, pakai kertas. Kamu yang ini, apa yang ini? Apa yang ini satu lagi? Ini gitu. Oke. Bagus tuh Kak. Berarti kita pakai alat peraga dengan emot icon Iya. refleksinya aja kita bisa melihat. Anak-anak tuh senang nggak sih dengan pembelajaran yang kita lakukan gitu ya Kak Oyo ya? Betul. Oke. Sebelumnya biar saya enak manggilnya nih Kak Oyok Salamah, saya enaknya manggilnya apa nih ya? Kak Oyok apakah Salamah nih? Oh ya, Oyok aja. Kak Oyok aja. Iya. Oke, baik Kak Oyok ya. Iya. Lanjut ya Kak ya. Iya, silakan. Nah, di sini mengenal refleksi. Mengenal refleksi mengapa dan apa. Kemudian nanti ada analisa atau analisis cerita. Belajar dari hari kemarin, hidup untuk hari ini. Dan harapan untuk hari esok. Yang paling penting adalah terus bertanya. Ini bukan kata saya, Kak ya. Ini dari Albert Einstein. Jadi kita harus bisa mempelajari. Kita harus ambil pembelajaran dari apa yang sudah terjadi kemarin. Dan kita harus melaksanakan apa yang kegiatannya untuk di hari ini. Dan untuk besok, kita harus mempunyai harapan. Seperti itu. Mengenal refleksi mengapa dan apa. Nah, di sini, mengapa penting bagi kita untuk melakukan refleksi. Kemudian, apa sih itu refleksi? Dan yang terakhir, apa yang bisa kita refleksikan sebagai guru PJOK? Nah, di sini nih, ada tindakan seorang guru nih. Ada tindakan rutin, ada tindakan reflektif. Kira-kira kita termasuk guru yang mana? Tindakan rutinkah?
atau tindakan reflektif. Di sini tindakan rutin mengabsen saja. Jadi dengan menyebutkan nama dari awal, Ahmad, hadir gitu kan anak-anak, kemudian terus sampai selanjutnya. Atau mengabsen dengan cara yang berbeda. Contohnya, siapa yang hari ini tidak hadir? Nah, itu juga udah termasuk absen. Berarti kita sudah mengenal semua peserta didik kita. Kemudian menyampaikan materinya. Menyampaikan materinya gimana nih kita nih? Apakah hanya langsung menyampaikan materi saja dengan ngomong, ya kita hari ini belajarnya dengan, atau materi hari ini kita akan sepak bola, seperti itu saja. Atau kita menyampaikan materinya dengan menggunakan alat bantu tambahan, seperti tadi Kak Oyok tuh. Refleksinya kita, jika saya tangkap tadi pembicaraannya, Kak Oyok itu untuk melakukan refleksinya menggunakan alat bantu. Sedangkan tadi yang sebelumnya Kak Alvin itu langsung bertanya untuk merefleksikannya. Nah, kemudian di sini meminta murid berbaris. Jika untuk tindakan rutin hanya meminta berbaris saja, jika untuk reflektif meminta murid berbaris dengan cara yang mengasihkan. Nah, kemudian memberikan kalimat instruksi. Jika untuk yang reflektif memberikan kalimat instruksi dengan bahasa yang berbeda. Baik, kita kan semuanya dari jenjang SD ya. Saya mungkin mau bertanyanya seperti ini. Kita kan berbeda-beda kecamatan. Mungkin beda-beda kebiasaan juga kan. Ada yang dari Pangkalan, daerahnya pegunungan. Ada yang dari Pakis, dari kita tuh ya. Daerahnya pesisir. Ada juga Majalaya sama Purwasari yang lebih ke kota. Saya mau yang terlihat di sini Kak Irfan. Kak Irfan, kira-kira kalau misalkan Kak Irfan kebiasaannya nih, mengumpulkan peserta didik gimana Kak Irfan? Ya biasanya kalau saya mah anak-anak itu udah otomatis kumpul sendiri di lapangan, Kak. Jadi Udah otomatis? iya, setiap pelajaran olahraga pasti anak-anak pada semangat gitu. Jadi memudahkan saya juga untuk mengatur baris anak-anak. Oke, jadi udah pada paham ya. Sepertinya Kak Irfan ngajarnya kelas atas ya Kak ya? Kelas bawah sama kelas atas, Kak. Oh, semuanya ya Kak ya? Kelas 1 sampai kelas 6. Oke, tapi udah bisa tuh Kak anak-anak kelas 1 langsung Nah, baris di lapangan? iya, kalau kelas 1 mungkin ada tekniknya juga, seperti kita bernyanyi dulu, terus bernyanyi kayak apa nyanyi kereta api dari kelas kita ajak anak-anak sampai ke lapangan. Jadi di lapangan itu anak sudah baris sesuai gerbongnya masing-masing gitu. Nah, berarti bagus ya. Teknik baru juga ya yang saya dapatkan dari Kak Irfan, karena sebelumnya saya juga nggak pernah menggunakan itu tuh. Mungkin itu jadi insight juga buat saya ya, masukan-masukan baru. Nah, saya mau ke Karandi nih, yang daerah Pakis nih. Biasanya gimana Karandi? Karandipan Autar. Ya, Pak Rizky. Ya, gimana nih Karandi biasanya kalau misalkan membariskan peserta didik? Malah kalau saya ini dari tindakan rutin dan refleksi dan reflektif ini yang saya alami pergabungan ini Pak antara dua ini Pak. Ya pergabungan dalam arti kayak misalkan kayak absen ya kadang saya absen manual gitu Pak dari awal sampai akhir. Kadang juga untuk absen saya tanya yang dia sekolah siapa seperti itu Pak. Kalau saya masih pergabungan antara dua ini masih Pak seperti itu. Untuk absen pergabungan ya Kak ya? Iya. Kalau untuk membariskan Kak? Kalau untuk membariskan, kalau saya Pak ya, itu kita bagi kelompok seperti biasa aja Pak, seperti itu. Dipanggil atau gimana? Enggak, jadi pengelompokan cewek dan cowok seperti itu Pak. Jadi kayak misalkan
untuk kelompok Pak ya, misalkan saya ajak kertas gunting batu yang kalah sebelah kiri, yang menang sebelah kanan, seperti itu Pak, untuk mengelompokkan baris. Kalau misalkan anak kelas 1 nih, Kak Randi nih, tadi kan Kak Irfan triknya itu main kereta-kereta apian, kemudian mereka nanti berbaris sesuai Iya. gerbongnya. Kalau Kak Randi gimana nih Kak Randi? Betul. Nah, kalau tadi Pak Irfan itu bagus Pak, ilmu juga nih buat saya pribadi ke depannya, ya selalu saya pakai. Kalau saya untuk baris masih manual Pak, seperti itu. Ya jadi baris, ayo kita bagikan kelompok, seperti itu. Jadi langsung dipanggil saja ya Kak ya? Iya, dipanggil. Jadi pembelajaran juga buat saya pribadi dari Pak Irfan tadi ya? Iya, dari Kak Irfan tadi Kak. Iya, siap. Oke, itu dari Pakis Jaya. Sekarang saya mau Kak Idris nih dari Pedes nih. Kira-kira gimana kebiasaannya Kak Idris? Kak Idris? Nggak ada Pak. Oke. Kak Idris ada Kak Idris? Kalau gitu kita coba ke Kak Anasa. Kak Anasa Firman. Hadir, Nah, hadir. Oke, gimana nih Kak Anasa nih? Biasanya membariskannya seperti apa nih? Kalau saya apa biasanya kan anak-anak ke kelas dulu Pak di absen. Iya. Nah, udah di absen, diberi pengarahan. Habis diberi pengarahan, anak-anak dikasih marker Pak. Jadi di setiap marker itu anak-anak di belakang marker berbaris. Jadi markernya itu warna-warni atau gimana Kak? Iya, warna-warni Pak. Jadi di marker itu, setiap marker itu terisi dari 5 orang Pak. Berbaris ke belakang. Oke, bisa bagus ya Kak ya. Jadi anak-anak langsung, ayo baris gitu kan ya. Anak-anak langsung Iya. menyesuaikan dengan markernya ya Kak ya. Ya, marker yang udah disiapkan biasanya. Itu terlebih awalnya kita bagi dulu warna-warnanya nggak Kak? Iya Kak, kan ada 2 warna ya. Ada warna hijau sama warna oranye. Nah, biasanya kalau saya mah Pak perempuan warna hijau, laki-laki warna oranye gitu Pak. Oke, bagus Kak Anasa. Saya mau tambahan lagi nih. Majalaya sudah. Oh, Purwasari. Purwasari yang belum. Purwasari Kalukman sajalah, Kalukman. Iya benar Kalukman. Oke, bagus Kak Anasa. Baik Kak, kita kasih kesempatan kepada rekan yang lain, mungkin Kak Mar'i atau Kak Luki tuh. Kak Luki pengalamannya luar biasa. Boleh. Kak Luki ya. Silakan. Kak Luki belum terdengar suaranya Kak Luki. Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jujur pada kakak-kakak sekalian, saya baru 1 tahun ngajar di SD ya, jadi penyesuaiannya juga benar-benar harus punya ini ya siasat gitu ya. Nah, biasanya kalau untuk pemanasan saya lakukan itu hampir sama tadi yang disampaikan Kak Irfan di awal, cuma saya yang membedakannya berbaris itu sesuai dengan barisan yang ada di kelas tadi. Nah, cuman nggak pakai nggak pakai kereta-keretaan gitu. Misalkan yang pertama dulu karena kan lapangnya kan di depan kelasnya gitu ya. Jadi yang pertama dulu baris. Nah, masuk ke keluar baris di lapang.
yang kedua gitu. Nah, saya tidak pisahkan antara si cowok dan si cewek. Kenapa? Karena awal ketika saya itu saya pisahkan. Yang cowok-cowok 2 baris, misalkan yang cewek-cewek 2 baris. Nah, itu ngobrol, bercanda. Nah, saya ini kan saya lihat ketika udah ngobrol gitu nggak kondusif di lapang, memulai untuk pemanasannya, maka ya udahlah saya punya inisiatif disatukan saja barisannya sesuai dengan barisan meja dan kursi di kelasnya gitu. Jadi di SD ternyata masih ada yang duduk ada cowok ada cewek gitu anak-anak itu. Nah, makanya ketika mereka di lapang itu mau pemanasan palingnya meminimalisir bercandanya berlebihan gitu. Itu untuk anak-anak kelas 1, kelas 2 lah. Itu yang saya lakukan. Itu mungkin terima kasih pada kakak-kakak sekalian. Oke, kalau Ki baru 1 tahun ya Kak ya? Jadi masih membiasakan diri ya Kak ya? Iya, Masih betul Kak. beradaptasi. Betul. Tadi mungkin untuk kedepannya boleh dicoba yang Kak Irfan tuh Kak. Kak Irfan kayaknya menarik tuh untuk dicoba. Cara membariskannya. Oke, yang terakhir saya mau Kak Mar'i untuk menjawab, memberikan instruksi. Biasanya Kak Mar'i gimana nih ngasih instruksi ke peserta didik nih? Untuk instruksinya saya biasanya suka pakai fluid, Kak, untuk instruksi membariskannya. Terus ya sesuai kelompoknya saja, Kak, membariskannya. Ya. Berarti langsung ya. Jadi ketika Kak Mar'i sudah di lapangan, Kak Mar'i cukup meniup fluidnya ya Kak ya? Sakti Iya, fluidnya seperti sakti itu, Kak. Kak. Gimana Kak? Fluidnya sakti. Fluidnya sakti. Oke, lanjut ya. Nah, di sini ada 7 karakteristik untuk praktik mengajar reflektif. Yang pertama, memiliki fokus pada tujuan dan konsekuensi dari proses pengajaran yang kita lakukan. Yang kedua, menggunakan siklus monitoring, evaluasi, mengecek kembali praktek mengajar yang dilakukan. Kemudian yang ketiga, menggunakan bukti dan data untuk melakukan penilaian terhadap kesuksesan mengajar dan bagaimana peningkatan praktik yang dilakukan. Yang keempat, selalu menggunakan pola pikir yang terbuka, bertanggung jawab, dan ulas asih. Yang kelima, melakukan tindakan selalu berdasarkan pedagogik dari penelitian ilmiah yang berkembang. Yang keenam, melibatkan rekan sejawat melalui kolaborasi dan dialog untuk mengembangkan diri sendiri dan profesionalitas mengajarnya. Ketujuh, berusaha mengembangkan praktek mengajarnya secara kreatif dengan mengintegrasikan model pembelajaran yang sudah dipelajari. Nah, di sini ada analisis cerita, Kak. Di LMS juga ada ya, Kak ya? Ceritanya, Paraga adalah guru PJOK yang atletis, energik, dan antusias. Paraga sudah mengajar selama 8 tahun, sama kayak Kak Alvin tuh 8 tahun. Tentang bagaimana cara menembak bola kering basket. Biasanya sebelum memulai proses pembelajaran, Paraga akan memberikan tanda X di lapangan untuk digunakan murid sebagai tanda posisi menembak dan meletakkan tiang sebagai penanda setinggi apa murid harus melompat untuk menembakkan bolanya kering basket. Tujuan pembelajaran untuk materi ini sudah dituliskan di papan tulis portable agar bisa dibaca oleh semua murid. Di awal pembelajaran, Paraga menjelaskan tentang seluruh kriteria sukses tentang teknik. Ya, kenapa Kak Irfan? Izin ke kamar mandi, Kak. Sebentar. Oh iya, enggak. Terima kasih. Ya, sama-sama Kak.
tentang teknik menembak bola ya, menjelaskan tentang keamanannya, dan meminta anak untuk saling membantu dalam kelompok berpasangan. Murid secara berpasangan diminta untuk berperan sebagai pelatih dan atlet, di mana mereka akan bergantian peran. Saat murid menjadi pelatih, maka murid ini akan mengobservasi bagaimana temannya melakukan praktek menembak bola. Pada lemparan awal, mereka harus melakukan dengan cara merendahkan lutut dan memastikan bahwa mereka mengerti tentang melenturkan jari dan telapak tangan. Dorongan dari lengan, mata fokus pada ring basket sebelum mereka berada di titik menembak bola yang sudah disediakan. Di akhir pembelajaran, setiap murid sudah berhasil meningkatkan teknik mereka dan menembak bola. Nah, nanti kakak-kakak akan diminta untuk menjawab cerita ini di LMS, Kak. Jadi nanti ada di LMS, harus diisi yang paraga ini, Kak. Seperti itu. Pertanyaannya, bagaimana praktik mengajar yang dilakukan oleh paraga? Hubungkan dengan praktik mengajar Bapak Ibu selama ini. Yang kedua, apabila Ibu dan Bapak menjadi paraga, maka refleksi seperti apa yang akan dilakukan? Oke, saya minta untuk 2 orang saja, untuk satu menjawab pertanyaan yang atas, satu lagi menjawab yang bawah, untuk gambaran nanti di LMS. Jika ada yang bersedia, boleh raise hand. Atau mau nanti langsung dijawab di LMS saja? Di LMS aja, Pak. Oke, langsung di LMS saja ya, Kak ya. Ya, Baik, Kak. untuk selanjutnya. LMS aja. Ya, untuk selanjutnya adalah mengisi refleksi perkembangan kompetisi awal PJOK di LMS. Sampai jumpa pada sesi tatap maya selanjutnya. Terima kasih. Untuk sesi tatap maya selanjutnya, kita hari Rabu ya, Kak ya. Untuk tatap maya selanjutnya kita hari Rabu tanggal 11. Untuk jamnya nanti silahkan didiskusikan untuk waktu. Jika emang mau malam lagi, ya konsekuensinya kita seperti ini. Tapi kalau misalkan mau dirubah, silahkan jam berapa. Tapi yang jelas tidak mengganggu pembelajaran kakak-kakak di sekolah. Seperti itu, Kak. Untuk yang terakhir, saya minta ada 1 orang yang merefleksikan untuk hari ini. Gimana? Siapa yang mau berefleksi? Kak Oyok mungkin? Kak Oyok, Salamah. Atau Kak Ketua Kelas? Hadir. Gimana, Kak? Gimana refleksinya untuk pembelajaran hari ini? Untuk refleksi Gomet hari ini mungkin yang pertama dari mulai perkenalan. Sebelumnya saya juga belum pada kenal ini, Kak. Di sini hanya sebagian. Iya, harus. Semuanya. Terus mungkin dari refleksi ada hal-hal baru ya, terutama dalam penggunaan Figma, Epic Jam itu baru buat saya. Terus dari sharing kebanyakan rekan-rekan yang lain, mungkin dari cara membariskan, cara berbaris, cara ngabsen, refleksinya banyak banget. Jadi bahan ilmu baru mungkin ya, yang mungkin bisa diterapkan nanti di pembelajaran di sekolah. Itu saja mungkin refleksi yang bisa saya tangkap hari ini. Ya, intinya adalah banyak hal baru yang saya tangkap ya, serta mungkin teman-teman baru, Kak. Ya, alhamdulillah. Jadi
bersyukur bisa mengikuti kegiatan PKG ini. Itu saja mungkin, mangga mungkin rekan-rekan yang lain ada refleksi lain atau tambahan, mangga dilanjut. Baik, terima kasih Kak Ridwan, Kak Ketua kelas. Untuk selanjutnya Kak Oyok tadi sudah membuka mic-nya. Kak Oyok gimana? Ya, masih untuk yang baru mungkin saya mesti diskusi dulu ya. Diskusi dulu dengan rekan sejawat. Terus untuk yang lainnya samalah idem. Sama ya, Kak Oyok ya, Iya. idem. Ya, idem aja. Oke, ada pertanyaan sebelum kita tutup? Kakak-kakak? Ya, Kak Aji? Untuk tugas-tugas yang di LMS itu seperti apa Kak ya? Untuk tugas-tugas di LMS yang sekarang kakak hanya diminta untuk yang tadi, yang paraga itu Kak. Jadi hanya untuk menjawab pertanyaan yang tadi ada 2 itu. Jadi mencari menganalisis kasus paraga. Untuk sementara itu dulu Kak. Tapi kalau misalnya kakak bertanya menjawabnya menggunakan apa, itu dibebaskan karena kita ini kan pembelajaran orang dewasa ya Kak ya. Jadi tidak ada salah dan benar, silahkan dikerjakan saja gitu Kak. Gimana Kak Haji? Oh iya, siap. Terima kasih Kak. Ada lagi pertanyaannya, kakak-kakak semua? Cukup? Mau bertanya, Kak. Ya, boleh Kak Oyok. Jadi untuk besok itu paling lambatnya ya untuk pengerjaan tugas-tugas ya? Untuk pengerjaan tugas-tugas yang mana kan nih? 1 hari libur, maksudnya 1 hari Rabu ketemunya. Ya, untuk hari Rabu kita tatap maya. Untuk besok hari Selasa itu kakak-kakak mengerjakan atau belajar sinkronus sendiri gitu, asinkronus. Ada lagi? Kakak-kakak ada lagi pertanyaan? Atau cukup? Jika dirasa cukup, sebelum ditutup dengan doa, saya minta kakak-kakak semua open kamera untuk kita foto bersama terlebih dahulu. Boleh open cam semuanya? Oke. Wah, ada Kak Helmi ya. Tadi saya belum dengar suara Kak Helmi. Mungkin di next-nya kita bisa dengar suara Kak Helmi. Belum sempat dengar suara Kak Helmi tadi nih. Kak Irfan, Kak Lukman, Kak Helmi, buka kameranya. Oke, siap. Kita ambil pose dulu. Semuanya siap ya? 1, 2, 3. Ketua kelas, kira-kira kita mau punya gaya apa nih, ketua kelas nih? Ada gaya khusus nggak nih, ketua kelas? Nah, Ridwan? Gaya ya kalau kita di Karawang ya mungkin gaya yang identik mungkin dengan WUS ya. Dengan WUS? Atau mau tangan mengepal sambil bilang solid, boleh Kak, mangga. Oke, gini berarti Kak ya? Ya, solid. Boleh. Oke, yuk semuanya gini. Tangannya gini ya Kak ya? Boleh Kak, mangga Kak. Oke. Duh, di saya pada hitam Oke, siap. Solid. 1, 2.
Solid. 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 Oke, terima kasih Oke. kakak-kakak semua untuk pertemuan hari ini. Selamat beristirahat dan untuk menutup kegiatan hari ini mungkin bisa dipimpin dengan doa dari Kak Ridwan Majid. Kak Ridwan. Karoni, mangga Karoni silakan untuk bagian doa. Karoni Ustad. Ya Karoni. Nggak enak kalau sama saya kan ada Karoni, mangga Karoni. Oh, ada Karoni, mangga Karoni katanya. Ya, siap. Ya, tidak usah terlalu panjang lebar dari kegiatan malam hari ini. Semoga ada banyak manfaatnya. Amin. Selamat beristirahat. Kita ketemu lagi di pertemuan selanjutnya. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa la ilaha wassalamu ala mursalin walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Karoni. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita ketemu lagi di hari Rabu ya. Solid. Yuk sekali lagi solid. Mandi lah cepot. Saya stop record dulu. Cepot mana cepot?